Akhirnya episode 3 sudah dirilis. Dalam episode 3 ini semakin detail masing-masing karakter. Dan juga ada beberapa karakter baru yang dimunculkan. Dan yang bikin menarik, sepertinya Marvel mendatangkan orang ketiga dalam episode ini. Kemudian kita dihadirkan dengan suasana kota Mesir dengan piramidnya. So, tunggu apa lagi? Mari kita bahas Moon Knight episode 3. Episode 3 dibuka dengan recap episode 2 yang sudah dibahas di video sebelumnya. Buat kalian yang ketinggalan episode 2, link ada di deskripsi ya. Sebelum kita masuk episode 3, sudah dijelaskan sedikit konflik yang ada di film ini. Di mana konflik yang tercipta karena adanya ketidaksinkronan pemahaman ajaran Dewa Amit dan Dewa Khonshu. Arthur memilih Dewa Amit. Karena menurut Arthur, ajaran Khonshu selalu dinilai tidak manusiawi, di mana yang jahat langsung dihukum dan mendapatkan ganjaran yang terlambat. Sedangkan menurut ajaran Dewa Amit, manusia bisa diampuni walaupun pada masa sekarang banyak melakukan kejahatan. Karena Dewa Amit menghakimi masa depan seseorang, dan juga jika masa depan orang tersebut melakukan kejahatan, maka orang tersebut langsung dihukum. Scene dibuka dengan Layla yang sedang berbincang dengan seseorang. Dia membicarakan tentang petualangannya dengan Mark di Mesir. Sepertinya beliau adalah nenek dari Layla. Layla sedang membuat paspor untuk perjalanan ke Mesir. Tentu Layla sudah tahu apa yang direncanakan oleh Mark. Akhirnya dia menyusul ke Mesir untuk bertemu dengan Mark. Dan kita diperlihatkan nama lengkap Layla. Layla memiliki nama lengkap Layla Abdallah Al-Faqli. Layla merupakan seorang Egyptian yang lahir di Kairo pada 28 Oktober 1994 yang memiliki pekerjaan antiquities dealer. Antiquities dealer adalah pedagang barang antik. Maka dari itu pada episode 2, Layla sangat mengincar scarab itu. Jika kita perhatikan lebih detail, pembuatan paspor tersebut berada di tahun 2019, di mana yang kita tahu pada tahun tersebut merupakan event 1 tahun setelah 50% makhluk alam semesta hilang menjadi debu karena snap dari Thanos. Kita juga diperlihatkan bahwa Layla mengoleksi dan memburu barang antik tersebut sudah 10 tahun lamanya. Kemudian kita diperlihatkan Arthur dan pengikutnya berhasil menemukan makam dari Amit melalui petunjuk dari scarab. Arthur menyadari Mark sudah mengikutinya ke Mesir. Mark kemudian mencoba mengejar Arthur untuk mencari situs galian dan dihadang oleh pengikut Arthur. Dan perkelahian pun terjadi. Pada scene pertarungan itu, terlihat Stephen muncul memperingatkan Mark untuk tidak membunuh lagi. Dan uniknya, dalam satu scene, Mark tidak memukul dengan kepalan tangan, melainkan ngeplak dase. Stephen sempat merebut tubuh Mark kembali, karena Mark berusaha untuk membunuh orang suruhan Arthur. Mark berusaha untuk mengejar orang suruhan Arthur. Dan yang mengejutkan, tiba-tiba kita diperlihatkan, Stephen dan Mark saling tuduh karena ia tidak sadar bahwa ia sudah membunuh orang tersebut. Lalu siapa kepribadian yang membunuh orang tersebut? Apakah selain Mark dan Stephen, ada kepribadian yang lain? Dalam episode ini, mungkin baru dikenalkan kepribadian baru di dalam tubuh Mark dan Stephen. Mungkin di episode selanjutnya akan ada dijelaskan dengan detail alter ego selain Mark dan Stephen. Ketika Mark dan Khonshu berbincang, kita diberitahu bahwa Khonshu akan dikurung dalam batu jika membuat dewa-dewa lain marah. Dan Khonshu mengatakan jika tanpa bantuanku, apakah Mark dapat mengalahkan Hero? Berarti kita tahu bahwa jika Mark tanpa Khonshu, seperti aku tanpa kamu, bucin sap. Dan Dewa Khonshu mengirimkan sinyal kepada dewa-dewa lain
supaya ia dapat dipanggil dan dapat berbincang dengan dewa-dewa lain. Dewa Khonsu menciptakan semacam gerhana yang membuat langit menjadi gelap. Mark dan Khonsu akhirnya menjalani sidang yang dibuat oleh para dewa-dewa lain. Dalam scene ini terjadi perkumpulan dewa-dewa yang diwakilkan oleh para avatarnya yang berada di piramid Agung Giza. Tujuan Mark dan Khonsu adalah mengajukan gugatan kepada Harrow kalau dia melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Mulai di-reveal dewa-dewa yang ada di film ini. Ada 9 kursi, namun baru 5 kursi yang terisi. Mulai dari Hathor, Dewi Musik dan Cinta. Kemudian ada Dewa Horus, Dewa Langit, Dewi Isis, Dewi Keibuan, Dewa Tefnut, Dewi Kelembaban, dan kita dapat melihat avatar dari Dewa Osiris atau Dewa Kematian. Khonsu sepertinya memiliki tujuan yang baik, namun para dewa lainnya menganggap Khonsu adalah dewa yang rakus. Makanya Khonsu sempat diusir oleh dewa-dewa lainnya. Arthur pun diundang dalam sidang tersebut. Namun Arthur malah memutarbalikkan fakta dengan kepandaiannya mengolah kata, supaya Khonsu tetap disalahkan. Yatzil, avatar Dewa Hathor, memberitahu cara lain kepada Mark untuk menemukan makam dari Amit, dan dia menyuruh Mark untuk menemukan sarkofagus Senfu. Pada saat Mark beli jajan, dia bertemu dengan Layla yang sedang minum es teh plastikan. Mark dan Layla menuju lokasi artefak tersebut yang dimiliki oleh karakter bernama Anton Mogart. Dalam komik, karakter ini merefer pada Midnight Man. Namun sepertinya karakter ini tidak akan dimunculkan lagi karena Anton yang diperankan oleh Gaspard Ulliel meninggal dunia dalam kecelakaan ski. Jika kita perhatikan, Layla menggunakan kalung seperti bulan sabit. Kira-kira dari mana ya Layla dapat kalung tersebut? Mungkin jawabannya, Layla mendapatkan kalung tersebut ketika dia berpetualang dengan Mark untuk mencari Scarab. Dan dia menemukan kalung bulan sabit tersebut. Mungkin saja kalung tersebut merupakan peninggalan dari Dewa Khonsu. Pada saat Mark dan Steven berusaha memecahkan teka-teki sarkofagus tersebut, terjadi perseteruan antara Anton dengan Mark yang sudah memakai jubah Moon Knight. Dan Mr. Knight pun sempat muncul, namun hanya sebentar saja. Dan akhirnya Layla dapat mengambil barang incarannya dan kabur bersama Mark. Mark dan Layla mencoba mencari makam tersebut dan mencoba memecahkan teka-teki dari sarkofagus tersebut. Mark tidak dapat memecahkan teka-teki tersebut, dan Layla meminta Steven untuk membantunya. Mark pun mengizinkan Steven untuk mengambil alih tubuhnya. Dan teka-teki tersebut pun dapat dipecahkan dengan kecerdasan Steven yang suka mempelajari ilmu Mesir kuno. Ternyata teka-teki tersebut membentuk sebuah bintang yang di dalamnya terdapat rasi bintang. Di dalam rasi bintang tersebut terdapat koordinat yang menunjukkan makam dari Amit. Sayangnya, rasi bintang yang ada dalam teka-teki itu sudah beribu-ribu tahun lamanya. Jika ingin menemukan koordinat makam tersebut, maka yang harus dilakukan adalah memutar malam di mana Amit dimakamkan pada malam tersebut. Dan akhirnya Khonsu bersama Mr. Knight mencoba untuk memutar malam demi menemukan koordinat makam dari Amit. Khonsu melanggar janji kedua kalinya, dan akhirnya Khonsu pun dipenjara dalam batu. Di akhir scene, Arthur mengungkapkan kekecewaannya kepada Khonsu. Dia merasakan siksaan dari Khonsu kepadanya. Mungkin ini adalah salah satu alasan kenapa Arthur meninggalkan Khonsu. Dari kalimat terakhirnya, Arthur merasa berutang budi dan berterima kasih kepada Khonsu karena sudah diajarkan dan ditempa selama Arthur menjadi avatarnya. Pada akhir episode 3 ini, kita diperlihatkan bahwa Steven dan Mark tergeletak. Apakah Mark dan Steven ini pingsan? Atau malah mati dalam episode ini? Mungkin ada karakter baru yang dapat menyelamatkan mereka berdua. Apakah Layla yang akan menyelamatkan mereka dengan menjadi avatar salah satu dewa?
Atau mungkin Yatsil kali ya yang dapat menyelamatkan Stephen dan Mark? Mari kita tunggu dalam episode-episode selanjutnya. Dalam episode ini, mungkin kita bisa sedikit berteori ya. Dengan diperlihatkan pada awal scene, percakapan nenek dengan Layla. Sepertinya orang tua Layla hilang menjadi debu karena snap Thanos. Kemudian pada scene awal, paspor dibuat tahun 2019. Tapi di scene setelahnya, paspor dibuat pada tahun 2021. Jadi mana nih yang benar? Apakah Marvel ada salah footage di situ? Atau memang sengaja dibuat untuk membuat para fans berteori? Kemudian kita di-reveal bahwa patung dewa berbentuk macan bukan dewa Bas atau dewa dari kepercayaan rakyat Wakanda. Pada percakapan dengan Beck menyebutkan kota Madripoor. Jika kita tarik kesimpulan, dengan petunjuk yang ada dalam episode ini, mungkin setting waktu di series ini adalah waktu pasca Thanos melakukan snap atau ketika alam semesta sudah dihapus 50%. Dan di sini kita diberitahu bahwa kota Madripoor sudah eksis sebelum kejadian Blip, event Falcon and the Winter Soldier, dan series MCU lainnya. Video ini dibuat berdasarkan apa yang Mimin tonton pertama kali. Ini hanya opini yang dibuat dengan kesoktawan Mimin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian mempunyai teori-teori lain, bisa tulis di kolom komentar.